Hai Sobat Rebahaners, apa kabar kalian semua? Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Sebelum lebih dalam, saya ingatkan seluruh konten ini adalah full spoiler. Hari ini kita akan mereview film lama, tapi nggak lama-lama amat lah, yang cukup menarik untuk mengisi waktu luang kalian pas lagi di rumah aja. Ini adalah sebuah film horor Indonesia yang diadaptasi dari game PC berjudul Dread Out yang telah tayang di tahun 2019. Seperti apa filmnya? Ya udah, nggak usah banyak bacot. Mari kita bahas filmnya. Jangan sampai lepas. Untung tepi ke mata entasi lain. Sebelum ke film, informasi sedikit aja buat yang belum tahu nih, bahwa Dread Out merupakan game PC karya asli buatan anak Indonesia yang tergabung di Digital Happiness yang terletak di Bandung, Jawa Barat. Game ini mengusung budaya Indonesia dengan hantu lokal yang khas, ada pocong, kuntilanak, babi ngepet, dan antek-anteknya. Tapi siapa sangka player dan pembeli game dalam game ini justru kebanyakan dari luar negeri. Ya, awalnya game ini kurang populer di Indonesia, tapi semenjak banyak review YouTuber kondang seperti PewDiePie dari Swedia sampai ke lokal ada Meow Auk, akhirnya game ini semakin dikenal di Indonesia. Justru awal perilisan game ini banyak diulas positif pada platform Steam oleh player luar negeri seperti Amerika Serikat. Di awal perilisannya, game ini meraup keuntungan mencapai 56 miliar rupiah, merupakan prestasi yang luar biasa. Tetapi karya bukanlah soal uang saja ya guys. Ini sebanding dengan experience yang diberikan game ini kepada para playernya. Namun, apakah akan sesukses film live actionnya? Oke, kita kembali ke topik filmnya. Lain banget itu dong alien. Berbekal menonton hasil review game survival horror dari PewDiePie, YouTuber kondang asal Swedia, akhirnya Kimmo Stambul, sutradara film Rumah Dara dan Headshot ini memberanikan diri untuk mengadaptasi game horror tersebut menjadi film live action dengan genre survival adventure horror. Dread Out, game dan filmnya bernuansa lokal. Ya wajar aja, budaya Sunda kental yang ditampilkan dengan alunan musik tradisional dan logat bahasa Sunda, tentu dengan hantu lokalnya. Singkatnya spoiler, Dread Out menceritakan tentang sekelompok siswa SMA bernama Linda yang diperankan oleh Kathleen Helderman, Jessica diperankan Marsha Haruan, Benny diperankan Muhammad Riza, Dian diperankan Suzana Sameh, Alex diperankan oleh Cicio, dan Eric diperankan oleh saudara kembar saya, yaitu Jeffrey Nicole. Mereka pergi ke apartemen angker yang sudah lama tidak dihuni. Tujuan mereka melakukan itu untuk memperoleh popularitas dengan melakukan siaran langsung di media sosial Instagram. Dalam ruangan tersebut mereka menemukan perkamen yang terbuat dari kulit binatang, berisi tulisan kawi kuno yang hanya bisa dibaca oleh Linda, sang tokoh utama dalam film ini. Nagaga alam gaib, ngarah bisa hirup. Setelah selesai membaca tulisan tersebut, mereka menyadari bahwa itu adalah sebuah mantra yang memunculkan portal hitam menuju gerbang neraka, dan seterusnya. Sebaiknya nonton sendiri buat yang belum nonton, agar mendapatkan pengalaman menonton yang baik. Lalu seramnya di mana ya bang? Diawali dengan adegan ritual horor klasik, awal film ini terlihat sangat menjanjikan penonton pecinta horor dengan tempo sedang penuh ketegangan. Akan tetapi menurut saya jump scare dan hantu pada film ini belum merepresentasikan versi gamenya. Namun inilah yang membuat film ini bagus karena jump scare-nya elegan, tidak norak. Yang patut diacungi jempol adalah suara horornya. Kalian coba dengarkan pakai headset atau speaker, dijamin bakal tegang. Ya meskipun secara visual ada yang sedikit tanda kutip ya, kurang pas aja seperti adegan hantu kebaya putih memutar kepalanya.
Hanya perlu agak smooth sedikit, tetapi tidak mengurangi bagusnya film ini secara keseluruhan. Itu menurut pendapat saya. Ada satu scene yang membuat saya ngeri ketika Jessica kesurupan. Ini dia guys, scene-nya. Kesimpulannya, di awal saya kira ini prequel, ternyata live action. Ya wajar aja, alur cerita sudah dibuat hampir mirip dengan versi game namun belum menceritakan kejadian sebelum versi game, sehingga memunculkan banyak pertanyaan. Semisal kenapa ponsel Linda menjadi senjata ampuh pengusir hantu dibanding ayat kursinya Kang Harry? Kenapa sebuah keris menjadi bahan rebutan hantu kebaya merah dengan Benny yang tidak dijelaskan eksplisit beserta keberadaan sektenya? Setidaknya berikan sedikit alasan saja ya. Kasihan Kang Harry yang udah baca ayat kursi terbata-bata melihat hantu kebaya merah. Nah, ini dia. Live action film Dread Out tidak menampilkan seluruh hantu seperti di versi gamenya yang menampilkan hantu kuntilanak, tuyul, sundel bolong hingga babi ngepet. Ia justru menghadirkan 3 sosok hantu saja, yaitu hantu kebaya merah dan hantu kebaya putih serta pocong yang membawa celurit. Latar tempatnya juga berputar di tempat yang sama dengan tokoh yang tidak terlalu banyak, sehingga membuat film ini lebih fokus dan terkonsentrasi agar penonton lebih memahami ceritanya. Satu lagi ya, ternyata film ini juga melibatkan pro player e-sport dari Indonesia yang terkenal, yaitu RRQ Lemon. Tapi sayang perannya hanya menjadi figuran sehingga kurang dapat kesan endorse-nya. Tetapi setidaknya ini bisa membuka jalan dunia e-sport dalam film. Semoga saja ya. Overall penilaian film ini 5.3 dari situs IMDb. Tapi nilai yang pas menurut Movie Room adalah 6.5. Ini pendapat pribadi kita ya guys. Pada saat tayang perdana di bioskop tahun 2019, jumlah penonton film ini sudah tembus mencapai 800 ribuan lebih. Ya, angka yang lebih tinggi dibanding jumlah penonton film sebelumnya seperti Rumah Darah hanya 379 ribu penonton dan Headshot 730 ribu penonton, yang mana sama-sama digarap oleh sutradara pada film Dread Out ini, yaitu Om Kimo Stambul. Menurut kalian gimana? Kira-kira bakal tayang Dread Out 2 nggak? Karena jika melihat dari gamenya saat ini sudah ada versi game PC Dread Out yang kedua. Kita nantikan saja ya, dengan harapan petualangan Linda dan kawan-kawan lebih seram dan membuat kita semakin tegang. Pesan saya, buat yang belum nonton silahkan nonton film ini di Netflix, masih ada kok. Oke, terima kasih sudah menonton ulasan atau review dari film horor Indo adaptasi game anak bangsa yang populer di mancanegara. Anda suka video ini, silakan like dan tinggalkan komentar Anda, lalu subscribe channel ini. Jika saya ada salah kata dan kekeliruan, saya mohon maaf. Tetap sehat dan tetap semangat. Jangan lupa isi paket data. Sampai jumpa.